Halo teman-teman, namaku Foni, aku umur 22 tahun dan aku mau bagi pengalamanku tentang pertama kali pakai menstrual cup. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini pasti kurang lebih udah tahu menstrual cup itu apa, alat untuk nampung darah menstruasi. Reviewnya itu banyak banget dan orang-orang bilang tuh enak banget. Nah, aku juga mungkin sama seperti kalian, itu korban iklan yang mungkin juga merasa nggak nyaman pakai pembalut dan ingin banget coba menstrual cup ini. Jadi semoga video ini membantu kalian, dan kalau misalnya kalian ada tanya-tanya langsung tanya di komen aja karena aku excited banget karena udah bisa dan benar-benar seperti yang dijelasin di review-review, benar-benar tidak kerasa sama sekali. Kalau misalnya ada alat sebesar ini, kita pertamanya nggak bayangin kan, tapi benar-benar sama sekali nggak ada rasanya. Aku loncat, aku jungkir balik, aku tidur gulung-gulung, duduk, jongkok, itu sama sekali nggak ada rasanya. Nah, dua menstrual cup yang aku punya ini, yang satu ini Lily Cup. Nah, aku sudah potong bagian ujungnya karena waktu aku nyoba kemarin itu kerasa agak kepanjangan. Jadi memang Lily Cup ini yang termasuk paling panjang. Jadi kalian bisa lihat ukuran cup yang ada. Biasanya produk luar itu ada website namanya Put a Cup in It. Kalian bisa lihat banyak banget informasi yang bermanfaat banget. Dan yang ini Lena Cup. Hitungannya kalau misalnya cuma ukur bodinya aja, Lena Cup jauh lebih pendek. Untuk teman-teman yang bingung menstrual cup apa sih yang harus aku beli, mungkin sebagian besar kayak aku dulu, aku itu sebelum beli menstrual cup ini aku sama sekali nggak tahu vagina itu tuh posisinya di mana, lewat mana, aku tuh sama sekali nggak ngerti. Aku tuh cuma taunya oh ada vagina di bawah dan ya sama pintunya tuh sama deket-deketan tempat kencing lah, atau sama, aku malah mikirnya itu sama, ternyata enggak guys. Dan aku bersyukurnya karena udah beli menstrual cup ini aku jadi lebih tahu tentang badanku sendiri. Kalian yang nggak tahu mau beli yang mana, kalian coba masukin dulu jari kalian ke dalam vagina kalian, terus kalian ukur bisa sampai sejauh mana. Kalau misalnya kalian merasa sudah bagian mentoknya itu teksturnya seperti hidung, dan aku sendiri meskipun jujur aku mikirnya itu cuma sampai segini vaginaku, tapi ternyata ini yang literally panjangnya sama, itu bisa masuk ke dalam banget sampai aku itu harus masukin minimal jariku sampai segini untuk nyentuh ujung ini. Jadi aku yakin vaginaku tuh panjang banget, cervixnya tuh benar-benar lebih panjang daripada jariku ini. Nih, segini. Itu lebih panjang. Nah, kalau kalian sudah ngukur, kalian ukur jari kalian dan disamakan ke tabel yang dituliskan di Put a Cup in It. Aku kasih linknya di bawah. Kenapa aku beli dua? Yang pertama, jadi yang aku beli itu Lena Cup. Lena Cup ini aku beli karena yang pertama temenku yang orang luar juga beli Lena Cup ini. Dia saranin kamu ambil tes aja di Put a Cup in It. Terus mereka saranin apa, jadi mereka tuh saranin banyak dan kalian bisa pilih. Nah, aku pilih Lena, tapi selama 3 hari aku cuma latihan Lena 2 hari sih. Aku selama latihan Lena 2 hari, pengalamanku sebagai first timer itu bingung banget masukinnya. Aku jujur seperti banyak orang di Indonesia, rasanya lebih banyak yang pakai pembalut daripada tampon. Kalau tampon itu orang yang di Australia, Eropa, Amerika itu kayaknya lebih banyak pakai tampon. Nah, untuk sebagai orang yang pakai pembalut, aku tuh bener-bener sama sekali nggak pernah masukin barang asing di dalam vaginaku. Aku makanya bingung banget. Plus Lena ini untuk kalian bisa lihat tabel firmness di bawah. Jadi itu adalah bedanya kelembutan atau ketebalannya silikon menstrual cup. Dan kalian kalau misalnya bisa lihat, nah dari sini, Lena ini mudah banget bouncy back, langsung balik. Nah kalau misalnya yang Lily ini, nah kelihatan kan lembutnya. Nah jadi bahannya Lena ini memang lebih tebal. Tapi jujur aku merasa Lena itu bisa bagus untuk beginner karena ini nggak perlu kita buka kalau misalnya udah dalam. Jadi menstrual cup ini ada resiko untuk terlipat setelah kita masukin ke vagina. Nah
Jujur kemarin ini lili cupku juga terlipat di dalam, tapi memang ada teknik untuk membukanya. Nah, kalau misalnya kalian bisa pakai lena ini malah justru lebih enak karena sangat mudah untuk terbuka. Jadi kalian mungkin untuk kalian yang bisa masukin lena itu mungkin kalian nggak bakal mengalami kesulitan untuk membuka. Aku nggak bisa masukin lena itu karena kalian tahu kan kalau masukin menstrual cup ini harus pakai teknik foldnya itu ada macam-macam. Ada yang paling aku suka itu punch in, bener nggak tahu ngomongnya. Nah itu tuh caranya dipencet, terus bagian tengahnya ini ditekan ke dalam, jadi bentuknya kayak cerucut gini. Aku suka bentuk ini karena yang pertama karena aku sudah pernah berhasil masuk pakai ini, yang kedua pintunya jadi lebih kecil kayak gini. Ini menurutku ini paling kecil, ada yang lain lebih kecil tapi ini benar-benar nggak pakai waktu. Ada yang lipetannya sampai gini-gini banget. Nah aku nggak punya waktu untuk itu karena aku sudah panik mau masukin. Jadinya setelah aku cek kenapa kok aku nggak bisa masukin lena, aku sudah latihan 2 hari. Jadi sehari itu aku waktu malam setelah mandi air hangat aku coba masukin, dan setelah 2 hari itu nggak bisa masuk sama sekali. Aku jadi masuknya itu cuma sedikit, cuma segininya aja. Nah terus langsung kebuka di bagian dalam karena ya memang firmness-nya kuat. Jadi nah itu bounce back terus, kebuka dan untuk yang hari pertama itu bodohnya itu aku sempat ngelepas menstrual cup kebuka dan aku nggak pegang, jadinya kejepret di bibir vaginaku dan itu sakit. Sakitnya sesakit apa sih, banyak yang tanyakan sakit nggak gitu. Sakitnya itu kayak dijepret cedas gitu, kayak pakai karet cedas gitu. Ya itu salahku sendiri sih. Dan setelah 1 hari baru perihnya tuh hilang. Nah tapi nggak sampai aku nangis gitu, enggak, karena ya biasa sih, cuma apa kayak kamu kebelet kencing gitu terus ada yang tak gitu mukul vaginamu. Ya itu perih kayak aduh udah nahan sakit masih ditampek lagi. Nah jadinya aku agak nggak berani lagi nyoba, dan aku akhirnya coba lili cup. Setelah lihat tabel, lili cup ini tingkat firmness-nya nomor 2, sementara lena ini nomor 4, maksimalnya nomor 5. Jadi selain itu aku juga perhatikan bentuknya ini beda, ini lonceng, sementara lili cup ini bentuknya lebih ke arah V. Nah makanya aku coba beli lili cup karena beda total dan mungkin worth it dicoba. Teman-teman mungkin sekarang ada yang nonton sambil nyobain masukin menstrual cup. Yang pertama yang mau aku saranin adalah nggak usah takut teman-teman, karena yang kesulitan itu nggak cuma kalian. Ada bahkan temanku orang Singapura itu juga setelah 1 tahun masih belum bisa masukin juga. Tapi mungkin karena dia juga lupa kalau udah punya menstrual cup. Buat pengingat aja, jadi kita itu nggak sendirian. Jadi nggak usah takut kalau aduh aku sekali pakai kok nggak bisa, udah 1 bulan, udah 2 bulan tetap nggak bisa masukin. Tenang aja karena kalian nggak sendirian. Orang-orang pasti kesulitannya sendiri-sendiri. Dan mungkin teknik yang digunakan beda-beda setiap orang karena vagina setiap wanita itu berbeda, plus setiap bulannya itu otot-ototnya itu mengalami perubahan. Jadi kita nggak usah khawatir. Aku juga pernah ngalamin sama kayak kalian, nggak bisa masukin dan bingung setengah mati. Nah aku baru bisa setelah hari kelima. Kumpulin informasi aja dari video ini dan dari video-video lain, tips mana yang berguna buat kalian. Pastikan kalau ini soal inserting ya, pastikan hari itu kalian itu benar-benar nggak ada acara lagi. Aku saranin malam, jadi kalian memang nggak bakal keluar lagi, kalian nyaman, kalian tenang, udah nggak ada tanggungan lagi. Pastikan kalian tuh juga relax, secara pikirannya tuh tenang. Mandi air hangat tuh penting untuk merilekskan tubuh. Terus aku juga barusan nemuin tips baru, yaitu sambil nyanyi lagu favorit kamu, itu bikin otot ini tuh relax. Terus mukanya tuh juga diginiin. Nah ini tuh bikin otot di bagian pantat kita itu lebih relax. Jujur aku waktu nyanyi sambil coba masukin itu benar-benar jadinya lebih relax. Untuk posisinya bisa kalian jongkok atau naikin kaki di atas, jadi kayak gini. Ini aku naruh HP-nya di kasur, jadi kakinya naik satu gini untuk masukin. Jangan gini, soalnya nanti kalian bingung. Jadi gini, atau duduk atau jongkok, atau yang paling aku suka itu posisi berdiri agak mekangkang gini, kelihatan nggak? Jadi kakinya ditekuk kayak A gitu.
A, terus kalian tekuk kaki jadi lebih rendah. Nah, menurutku posisi itu yang paling enak karena pintu leher vaginanya itu nggak ketekan. Jadi kalau jongkok atau duduk aku merasa, jadi vagina itu misalnya ini dari samping ya, posisi samping gini. Jadi bagian atasnya vagina itu seperti ada bagian yang lebih menonjol. Itu yang kalau misalnya kita duduk atau jongkok itu keras dan menekan. Jadi otomatis masuknya itu agak susah. Makanya aku secara pribadi nyaranin posisi ini aja. Tapi setiap orang bisa beda. Jadi senyamannya kalian. Untuk yang sudah beli menstrual cup, kemungkinan besar aku yakin kalian sudah ngukur panjang vagina kalian. Nah, untuk pertama kali insert kalian pakai jari kalian untuk masukin dan ngira-ngira arahnya vagina kalian kemana. Aku yakin kalian pasti ngerasa kalau arahnya itu nggak tegak lurus teman-teman. Arahnya vagina kita itu kayak menyendok gini, melengkung. Ini dari samping ya, dari samping itu arahnya tuh melengkung ke arah tulang belakang. Makanya kalau kita udah masukin jari kita tuh kurang lebih tahu, oh aku harus ke arah mana masukin menstrual cup-nya. Untuk badan kalian yang rileks itu waktu kalian ngetes itu benar-benar langsung bisa masuk. Punya aku tuh sampai segini karena badanku tuh rileks banget. Setelah beberapa menit, beberapa sampai 1 jam aku nyoba, kalau aku tegang pasti bagian atas yang aku tadi bilang itu mengeras, dan itu sudah waktunya kalian istirahat dulu, jangan diterusin dulu, nggak usah dipaksa karena untuk masukin mungkin agak sedikit perih-perihnya itu rasanya gimana sih, kayak seperti yang aku bilang tuh kayak nahan pipis, kayak kamu udah kebelet pipis banget, udah kamu tahan, nah perihnya kayak gitu. Itu nggak sakit teman-teman, maksudnya nggak sampai aduh berdarah terus lebih sakit dari dilepet, nggak, dilepet tuh jauh lebih sakit daripada ini. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk yang tanya sakit nggak, tenang aja, itu aku bisa bilang sama sekali nggak sakit kalau misalnya kita bandingin sama delepan. Aku juga beli, jadi lubrikan ini kemarin jatuh dari meja, makanya tutupnya ini kebuka, jadi aku tutup pakai tisu, nanti aku cariin botol baru. Nah ini lubrikan itu pelumas water base. Aku beli yang water base karena nggak ada baunya. Jadi lubrikan ini membantu banget untuk masukin karena bisa bikin lebih mulus masuknya. Kalau aku yang terakhir aku bisa masukin itu memang aku kasihin lubrikan sedikit di ujungnya, jangan di seluruhnya karena tanganmu jadi nggak bisa megang, ini muncrat semua karena saking licinnya. Jadi kalian taruh di bagian tipnya atau kalian buka, kalian kasih dulu terus baru lipat masukin. Nah tapi kalau aku pribadi suka waktu lipat ini karena waktu nekennya ini kadang tanganku kena lubrikan tuh bikin licin. Nah jadi aku kemarin pakai cermin yang pokoknya bisa aku taruh di kasur, terus aku pasti atau taruh di lantai untuk lihat di mana posisinya vagina kita, karena vagina itu aku coba kasih gambar di sini, lubangnya itu benar-benar mengkerut kayak pintu masuknya apa ya, kayak pantat dulu. Pantat itu kan nggak ngebuka bolong besar, jadi pantat itu benar-benar tertutup. Nah terus kalau pas ada pupnya itu baru buka sedikit, sama kayak vagina. Jadi vagina itu nggak bisa tiba-tiba blus masuk gitu, enggak, karena itu ada pintu masuknya tuh kecil banget. Tapi memang seperti yang kalian tahu, vagina itu bisa melar sampai 200 kali lipat dari bentuk aslinya. Bahkan kalian tuh nggak usah takut deh masukin menstrual cup segini, bayi aja loh bisa keluar dari vagina kita. Jadi nggak usah takut-takut gimana ya, bisa masuk nggak ya, pasti bisa, tenang aja. Dan terus untuk kalian yang takut gimana kalau misalnya menstrual cup ini nggak bisa keluar, tenang aja guys, semua gerakan tuh vagina kita itu pasti gerak keluar. Bahkan biasanya tuh orang malah bingung, bukan karena masuk, bingung karena mau keluar terus kalau posisinya nggak pas. Jadi memang gerak naturalnya vagina itu keluar, jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk teman-teman yang bingung kalau hilang di dalam gimana, nggak akan, karena memang gerakan naturalnya vagina itu seperti itu. Bahkan punya aku tuh yang tadinya sampai masuk ke dalam banget, yang sampai aku harus masukin jari dulu untuk bisa nyentuh ujungnya ini dengan gerakan. Jadi yang gerakan yang paling penting yaitu otot yang kita buat waktu kita itu ngeden mau pup.
Nah, itu gerakan yang mau pup itu berguna banget untuk waktu kalian ngeluarin dan masukin. Ingat ya, gerakan mau pup. Yang pertama kamu harus punya cermin, lalu pakai senter juga untuk benar-benar lihat, oh pintunya di situ. Itu penting juga karena banyak orang itu seperti aku juga mungkin itu dorong-dorong, kok sakit ya. Tapi setelah aku cek pakai senter, ternyata masuknya itu bukan di vagina tapi di dinding-dinding lainnya di sekitarnya vagina. Misalnya vaginanya di sini. Nah, aku tuh dorong-dorong di sini gitu loh, atau di sini, atau di sini, atau di atas sini malahan. Ini kan buat kencing. Jadi makanya tuh sakit dan gak ada gunanya, gak akan masuk ke dalam karena itu bukan pintunya. Makanya itu aku bilang penting banget untuk pakai cermin dan senter untuk benar-benar minimal kalian ujungnya ini harus masuk dulu. Dan setelah masuk itu jangan langsung didorong aja guys, karena yang pertama inget posisi vagina kita itu nggak tegak lurus gini, itu posisinya tuh agak melengkung gitu loh, dan masih ada halangan-halangannya lagi. Untuk kalian yang udah pernah masukin jarinya kalian pasti tahu, pasti aku nggak tahu ya, mungkin vaginaku sama kalian beda, tapi waktu aku masukin pintu yang paling pertama ini tuh sempit guys, tapi setelah kita masuk ini tuh lebih luang. Jadi untuk yang waktu masuknya di leher ini aku bilang leher, yang ini leher, itu memang dia tuh sempit, tapi setelah masuk itu no problemu gitu loh. Bener-bener nggak ada rasanya. Waktu masuk, ingat, waktu masuk memang sedikit perih. Perihnya seperti apa? Ingat, seperti waktu kita itu nahan kencing. Jadi memang nggak sakit, tapi memang sedikit perih. Otomatis normal lah kalau vagina itu kan sensitif banget. Dan ya kalian bayangin aja, kulit aja dipegang kerasa, apalagi bagian yang sangat sensitif dan banyak pembuluh darahnya di bagian bawah. Jadi kalian nggak usah takut kalau perih sedikit, salah atau benar, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak kuat nahan sakitnya, ya cabut aja dulu. Cabutnya ingat jangan langsung ditarik. Suctionnya ini bagian sininya itu benar-benar lengket guys. Ini untuk insert atau removal, ingat kalian harus selalu megang menstrual cup ini erat-erat, jangan sampai kayak aku yang ngelepas jadi itu mental kayak gitu. Ini juga mental, kemarin aku nyoba, jangan dilepas, kalian terus berusaha pegang supaya suctionnya ini itu ndak mental di luar pegangan kamu. Itu kadang yang bikin sakit. Dan apabila kalian pegang itu, aku sudah nggak merasa sesakit waktu hari pertama aku nyoba ini dan mental. Kemarin karena ini baru kemarin aku agak inget, jadi aku masukinnya tuh pertama posisi gini, cerminnya di bawah, aku pegang yang kiri ini, pegang center, jadi aku agak naikin gini untuk cek pertama, pintunya di mana. Begitu sudah sedikit masuk, aku langsung ganti posisi lagi ke posisi kaki A dan ditekuk. Tangannya itu gini guys, jangan miring. Kalau miring ya karena vagina kita kadang nggak miring, kadang posisinya tuh lurus ini loh. Jadi tangannya itu kayak gini, kayak nyendok gitu, serot gitu. Nah, ini tangannya nyendok ke arah dalam, tahan terus foldnya, jangan sampai lepas. Kalian coba masukin, didorong serut. Kalau aku nggak terlalu suka bentuk wiggle gini. Wiggle ini yang giniin itu cuma untuk removal. Kalau misalnya untuk masukin, saranku jangan digini-giniin, itu malah bikin dindingnya itu kesentuh-sentuh dan kamu merasa agak perih. Kalian masukin langsung didorong aja. Kalau misalnya ada lubrikan biasanya terasa lebih mulus masuknya. Terus ingat ke arah atas guys, jadi nggak tegak lurus ini tapi ke arah sekitar menyendok gitu, ke arah tulang belakang. Jadi aku masukin terus ini sedikit-sedikit aku mundurin, tapi tetap tahan. Kadang aku juga pakai tangan kiri untuk nahan foldnya untuk tanganku ini supaya bisa pindah. Jadi aku tahan gini, dorong dikit-dikit. Nah, setelah masuk sini, posisinya aku agak tegak supaya bisa agak kesedot masuk. Dan itu plus kalian dorong. Jangan lepas foldnya, inget, jangan lepas foldnya kalau misalnya bagian sini itu belum masuk, karena foldnya itu ini waktu di fold ini bagian sini tuh masih fold. Jadi kalau misalnya ini kalian sudah lepas, otomatis kalian pasti sudah kebuka duluan di bagian dalam, dan kita nggak ingin itu belum masuk semuanya. Jadi ingat harus masuk semuanya dulu sampai minimal sini,
dorong terus, dorong sampai masuk. Nah, itu kalian coba buka pelan-pelan. Pap, kebuka kan? Aku sudah posisi tegak setelah aku melepasnya. Nah, aku dorong supaya nggak sakit. Gimana? Ototnya dibikin otot waktu kita pup itu aku coba ototnya waktu pup sambil aku dorong ke dalam. Sama sekali nggak sakit karena efeknya itu otot waktu pup itu benar-benar membantu banget. Jadi aku bisa masukin sampai bagian ininya tuh sudah hampir masuk semua. Nah, terus aku tuh sudah coba berdiri total kan. Itu benar-benar nggak ada rasanya, guys. Itu benar-benar enak banget. Aku sampai kaget. Nggak hilang lah. Aku sampai nyender lagi kan. Aku sender, benar-benar hilang, nggak ada apa-apa. Barang sekade ini benar-benar hilang di dalam sini. Aku langsung seneng banget. Tapi aku merasa aku waktu jalan ini tuh masih kerasa tipnya. Nah, aku sekali lagi aku langsung coba gerakan yang mau pup terus sambil dorong terus akhirnya bener-bener sama sekali nggak ada rasanya. Terus wow, langsung aku senang banget karena insightku berhasil untuk pertama kalinya. Kalau misalnya kita sudah berhasil masukin, yang paling penting juga jangan langsung seneng. Kalian, jadi aku masukin jariku, aku cek di sekitar sini itu ada bagiannya kelipet gini, guys. Kelipet gini, kerasa banget kalau misalnya nah itu gimana caranya? Kalian cubit gini, terus kalian tanya, loh bisa tak masuk 2 jari ini? Bisa, guys, bisa, tenang. Ingat, vagina kita bisa melat 200 kali lipat. Masukinnya sakit gak 2 jari? Sakit enggak. Kalau kerasa iya, kerasa pasti iya, kayak kok agak digedein, tapi nggak sakit, guys, sama sekali nggak sakit. Jadi kemarin tuh aku coba cubit-cubit, akhirnya benar-benar mulus semuanya, dan aku dorong lagi ke dalam. Terus aku benar-benar langsung coba loncat, coba duduk, coba tidur, itu benar-benar nggak ada rasanya. Untuk inserting dan sedikit pengalamanku waktu pertama kali pakai, kalau kalian butuh bantuan langsung tulis komen aja, aku berusaha balas secepat mungkin. Oke, semangat, semoga kalian berhasil.